Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat, pejabat wali kota Padang Panjang, Koordinator Kota Islam Sumatera Barat, pimpinan perguruan Widya Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Widya Putri, Rahmah Indonesia Padang Panjang, peserta rombongan memasuki ruangan upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri perguruan Dinia Putri Padang Panjang serta pemimpin perguruan Dinia Putri yang sudah mendahului kita, pada pagi hari ini kita mengheningkan cipta dengan membaca Al-Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan rapat senang terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang kepada Ibu Dr. Syarifatul Hayati LC.MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Rapat Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Indonesia Padang Panjang dalam rangka Wisuda Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023-2024 pada hari ini Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 yang bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan rasa syukur senantiasa tercurah kepada Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Salimia Afriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Julius Kardi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengadakan tangan kepada Tuhan yang menggenggam alam semesta. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh wisudawati diberikan Allah masa depan yang cerah, yang membahagiakan untuk ibu bapaknya, kampung halaman, membanggakan Siti Diniah Putri, membanggakan agama, bangsa dan negara. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Inna-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syahratil maut wa najata minan nari wal ahwa indal hisab. Wahai Allah, Tuhan yang menggenggam alam semesta, Allah yang menghidupkan kami, dan Allah pula yang akan mematikan kami. Pada pagi hari ini ya Rabb, pada pagi hari yang cerah, hari yang membahagiakan, kami mengadakan tangan kepada Engkau, memohon ampunan atas seluruh dosa-dosa dan kesalahan. Kami melantunkan doa dan permintaan kepada Engkau ya Rabb, karena Engkaulah Tuhan kami, tempat kami mengadu, tempat kami berkeluh kesah, tempat kami memohon, dan Engkaulah yang akan mengabulkan doa dan permintaan. Maka kabulkan doa dan permintaan kami ya Rabb. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami memohon kepada Engkau, tetapkan seluruh pendiri dan pejuang-pejuang Diniah Putri ini ya Rabb ke dalam penduduk-penduduk surga itu. Lapangkan kuburnya, lipat gandakan amal ibadahnya ya Rabb. Jadikan mereka sebagai ahlul jannah. Karuniakan kepada mereka kebahagiaan hidup di dalam dunia maupun di akhirat. Oleh Allah Tuhan yang Maha Mulia, kami memohon kepada Engkau, karuniakan kesehatan kepada seluruh pejuang-pejuang Diniah Putri yang masih hidup. Karuniakan keberkahan di dalam hidup. Jauhkan mereka dari segala macam bentuk kesusahan, dan karuniakan solusi dari setiap persoalan dan masalah yang dihadapi. Wahai Allah Tuhan yang Maha Mulia, hari ini kami wisuda distrik Diniah Putri ini. Kami memohon kepada-Mu, jadikan para alumni-alumni hari ini ya, para wisuda-wisudawati hari ini ya, karuniakan kepadanya masa depan yang lebih cerah daripada diri kami ya. Karuniakan kepadanya pekerjaan yang lebih baik, ekonomi yang lebih sehat, masa depan yang lebih cemerlang. Karuniakan kepada mereka kemampuan membanggakan Siti Diniah Putri, membanggakan ibu bapak, membanggakan agama, bangsa dan negara yang jadikan dimanapun mereka berada menjadi rahmatan lil alamin. Wahai Allah Tuhan yang Maha, kami memohon kepada Engkau, Rabb semesta. Rabbana zalamna
menjadikan alumni STIP Diniyah Putri menjadi alumni yang membanggakan agama, bangsa, dan negara. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami memohon kepada Engkau, jika Engkau cabut huruf dari tubuh kami, maka fasihkan lidah kami menyebut kalimat La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahma El-Yunusian tentang lulusan wisudawati program sarjana tahun akademik 2023-2024 oleh Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan kepada Bapak Zulfikri M. Hum PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIP Diniyah Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang nomor DTKIS 7-PP-92-PP-92-12-2023 tentang lulusan program sarjana strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam PAI dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini PAUD tahun akademik 2023-2024 tanggal 6 Januari 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIP Diniyah Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang tentang lulusan program sarjana strata 1 Prodi Pendidikan Agama Islam PAI dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PAUD tahun akademik 2023-2024 tanggal 6 Januari 2024. Pertama, menetapkan wisudawati tahun akademik 2023-2024 sejumlah 26 orang dengan rincian 15 orang dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI dan 11 orang dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 30 Desember 2023 ditandatangani oleh Ketua STIP Dr. Syarifatul Hayati LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda program sarjana. Nama-nama wisudawati program sarjana, program studi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini tahun akademik 2023-2024. Wisudawati dimohon berdiri. Segala Rezeki SPD program studi pendidikan Islam anak usia dini, tempat tanggal lahir Riau 19 September 1999. Anak kelima dari Bapak Mawaki dan Ibu Hania. Asal sekolah Madrasah Alia Negeri 3 Aceh Tenggara. IPK 3,35. Yudisio sangat memuaskan. Misinya tergolong SD. Program studi pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Aceh 15 Mei 1999. Anak ketujuh dari almarhum Bapak Abu Sari Husni dan Ibu Nahene. Asal sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Aceh Tenggara. IPK 3,25. Yudisio sangat memuaskan. Tika Indriani SPD program studi pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Bengkulu 28 Juli 1998.
seperti ini. Asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Solo. IPK 3,21. Yudisium sangat memuaskan. Wanita Masyikong SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 22 Februari 1999. Anak kelima dari Bapak Rizwan dan Ibu Naimi. Asal sekolah Mas Pondok Pesantren Tahfizul Mu'allimin Agama. IPK 3,36. Yudisium sangat memuaskan. Ecil Handayani SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Aceh 21 April 1998. Anak ke-6 dari almarhum Bapak Syekh Abu Hasan dan Ibu Halimah. Asal sekolah Pondok Pesantren Darul Amin Aceh Tenggara. IPK 3,32. Yudisium sangat memuaskan. Salmi SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Aceh 27 Agustus 2000. Anak ketiga dari Bapak Sandi dan Ibu Sandijan. Asal sekolah SMK Negeri 4 Kutacane Aceh Tenggara. IPK 3,56. Yudisium sangat memuaskan. Revi Junianti SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bengkulu 20 Juni 2000. Anak kelima dari almarhum Bapak Bakardin dan Ibu Ernawati. Asal sekolah Manfaat Tanah. IPK 3,34. Yudisium sangat memuaskan. Aisyah Bulan SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Pariaman 22 Juli 2001. Anak ketiga dari Bapak Aimandai dan Ibu Nurasia. Asal sekolah Madrasah Alia Negeri Kota Pariaman. IPK 3,86. Yudisium dengan pujian. Nanti SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Agam 21 Mei 2001. Anak ketiga dari Bapak Artias dan Ibu Malina. Asal sekolah Paket C Serbaguna Bukit Tinggi. IPK 3,75. Yudisium dengan pujian. Nia Andriani Sari SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Riau 12 April 2001. Anak ketiga dari Bapak Sami dan Ibu Suwarti. Asal sekolah Pondok Pesantren Al-Hikmah Pekanbaru. IPK 3,76. Yudisium dengan pujian. Juniati SPD. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir Aceh 31 Juli 1998. Anak pertama dari Bapak Muhammad Milo dan Ibu Sofia. Asal sekolah SMK Swasta Grafika Aceh. IPK 3,22. Yudisium sangat memuaskan.
SPD. Program studi Pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Pasaman 27 Juli 2000. Anak pertama dari Bapak Zulkarnain dan Ibu Sanur. Asal sekolah Pondok Pesantren Mustaqiyah Purba Madinah. IPK 3,58, Yudisium dengan pujian. Diratanisa Oktalia SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Jambi 1 Oktober 2000. Anak pertama dari Bapak Ali Sunandi dan almarhumah Ibu Mulyati. Asal sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi. IPK 3,78, Yudisium dengan pujian. Nur Aida Sibuan SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Medan 12 November 2000. Anak pertama dari Bapak Aziz Syaputra Sibuan dan Ibu Siti Aisyah Siregar. Asal sekolah Pondok Pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah Sumatera Utara. IPK 3,66, Yudisium dengan pujian. Zahra Firly Reski SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Jambi 19 Mei 2001. Anak kedua dari Bapak Ruhi Akanja dan Ibu Tati Eniwati. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kuala Tunggal Jambi. IPK 3,63, Yudisium dengan pujian. Bidang Talawiyanda SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Riau 29 Mei 2001. Anak pertama dari Bapak Beni Setiawan dan Ibu Gati Hidayani. Asal sekolah Pondok Pesantren Syafaatul Rasul Riau. IPK 3,73, Yudisium dengan pujian. Rezeki Kamalola SPD. Program studi Pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Aceh 8 Agustus 2001. Anak kelima dari Bapak Ahmad dan Ibu Setima. Asal sekolah Mas Pondok Pesantren Modern Darul Azhar Aceh Tenggara. IPK 3,53, Yudisium dengan pujian. Khafifah SPD. Program studi Pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 27 Februari 2000. Anak keempat dari Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Yani Fitri. Asal sekolah SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. IPK 3,45, Yudisium sangat memuaskan. Azhara Madani SPD. Program studi Pendidikan Islam anak usia dini. Tempat tanggal lahir Bekasi 2 Maret 2000. Anak pertama dari Bapak Yosra dan Ibu Sri Rahayu. Asal sekolah Mas KMI Widya Putri. IPK 3,83, Yudisium dengan pujian. Rika Nulasana SPD. Program studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Aceh 18 April 2000. Anak kedua dari Bapak Hikmat dan Ibu Emma. Asal sekolah MA Pondok Pesantren Darul Amin Aceh Tenggara. IPK 3,40, Yudisium sangat
Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Aceh 15 Januari 2002. Anak ketiga dari Bapak Jemadi dan Ibu Masania. Asal sekolah Pondok Pesantren Modern Salahuddin Al-Munawwarah Aceh. IPK 3,68. Yudisium dengan pujian. Widya SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Sijunjung 26 Oktober 2000. Anak dari almarhum Bapak Dr. Rubin dan Ibu Erniati. Asal sekolah Mas Faili Muhammadiyah Sawadaka Kamang. IPK 3,37. Yudisium sangat memuaskan. Femi Sunarti SPD. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tempat tanggal lahir pasangan 19 Februari 1998. Anak keempat dari Bapak Osniali dan Ibu Suniwati. Asal sekolah Manlima Pasaman Barat. IPK 3,52. Yudisium sangat memuaskan. Rima Maulidia Putri SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Riau 15 Juli 2000. Anak ketiga dari Bapak Andi Sunan dan Ibu Jasmiati. Asal sekolah Pondok Pesantren Syafaatul Rasul Riau. IPK 3,53. Yudisium dengan pujian. Suryati SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Aceh 20 November 1999. Anak keempat dari Bapak Ismail dan Ibu saya. Asal sekolah SMA Negeri 1 Aceh. IPK 3,20. Yudisium sangat memuaskan. Alvina Dewi SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tempat tanggal lahir Aceh 26 Desember 2001. Anak kedua dari Bapak Kasim dan Ibu Sardia. Asal sekolah SMA Negeri Swasta Tautia Aceh. IPK 3,17. Yudisium sangat memuaskan. Kepada yang terhormat Pejabat Wali Kota Padang Panjang, Koordinator Kepulauan Selayar 6, Pimpinan Perguruan Dinia Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahma Indonesia, dan Wakil Ketua Satu Bidang Akademi, disilahkan duduk kembali. Wisuda program sarjana. Pelantikan wisuda sarjana oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahma El Yunusia Padang Panjang kepada Ibu Dr. Syarifatul Hayati LCMA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 6 Januari 2024 yang bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, saya atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahma El Yunusia Padang Panjang dengan ini melantik saudari-saudari yang berhasil menyelesaikan pendidikan program Strata 1, program studi pendidikan agama Islam dan program studi pendidikan Islam anak usia dini
Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusiah Padang Panjang. Atas keberhasilan ini, saudari berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan SPD dan berhak pula atas civil effect serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar sarjana dipimpin oleh Saudari Rusmani SPD, diikuti oleh seluruh wisudawati. Ikrar sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusiah Padang Panjang tahun akademik 2023-2024 berikrar. Akan tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Akan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh untuk kemajuan agama, bangsa dan negara. 3. Akan senantiasa mendahulukan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Akan senantiasa berpegang teguh kepada norma-norma agama, hukum negara, dan adat istiadat luhur. 5. Akan senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan alma mater. merupakan wisudawati cum laude program studi pendidikan agama Islam. Prestasi yang telah diraih: juara terfavorit MSK Internasional UIN Mahmud Yunus Batu Sanggar tahun 2021, juara 3 MSK IAIN Ponorogo tahun 2021, pengalaman organisasi Wakil Ketua DEMA periode 2020-2021,
dalam kegiatan Daurah Shahibul Quran 1, Ketua Panitia Daurah Shahibul Quran 2, Ketua Divisi Barstis Dema, Musyrifah dalam kegiatan Daurah Shahibul Quran 3. Kepada wisudawati terbaik dengan didampingi orang tua dimohon untuk mengambil tempat. Bapak Penjabat Wali Kota Padang Panjang, Bapak Wakil Koordinator Kepartai Selayak 6, Ibu Pimpinan Perguruan Dinia Putri, Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rama El Yunusia, kami mohon untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawati terbaik. Dimohon kepada Bapak Penjabat Wali Kota Padang Panjang untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawati terbaik. Dimohon kepada Bapak Wakil Koordinator Kepartai Selayak 6 untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawati terbaik. Dimohon kepada Ibu Pimpinan Perguruan Dinia Putri untuk memasangkan selepan kepada wisudawati terbaik. Dimohon kepada Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rama El Yunusia untuk menyerahkan pin emas kepada wisudawati terbaik. Sepatah kata wisudawati oleh Nur Anijah Hasibuan SPD, Azhara Nur Madani SPD, dan Aisyah Bulan SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan wa salaman atiran min indillah. Salaman rabitan bainal muslimin. Salaman min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أولا لا كلمة ولا قول ألقيتها إلا كلمة الشكر الذي قد أعطانا نعمة وهداية ورحمة حتى نستطيع أن نجتمع في هذه القاعة المباركة. وثانيا صلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحمد لله حمدا كثيرا لا تحصى في هذا اليوم السعيد. قد انتهينا من الدراسة الرقيقة في هذا المعهد المحبوب بعد أن قضينا 40 سنة فيه. نقدم الشكر والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات وكذلك الموظفين والموظفات على عظيم جهدهم من أجلنا في تعليمنا علوما نافعة وتربيتنا تربية حسنة. ولن ننسى أجمل النهاهي وأعظم الهدية بأن نقدم هذا النجاح الكبير للوالدين المحبوبين لأن بدمائهم وجهودهم ودموعهم قد وصلنا إلى هذه المرحلة من الحياة. ونسأل الله تعالى أحسن الدعاء وهو السعادة في الدارين. نحن فخورات وسعيدة للغاية بأن نكون جزءا من هذا المعهد لأن المعلمين والمعلمات يهتمون بنا حق الاهتمام من خلال تقديم التشجيع والمودة وكذلك الرعاية دائما. نسأل الله تعالى أن يديم الرحمة والبركة لهذا المعهد ويزيد الخيرات والتقدم برموم الأيام. وأخيرا نقول بأن المعهد آل العلوم التربوية الدينية للبنات رحمة اليونسية سيبقى دوما في قلوبنا. يمكن كذلك إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us praise and thank the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for the abundance and grace and happiness so we can gather in this place without any barriers at all and in good health. Not forgetting salawat and salam equal to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us out from the dark ages to the era of bright light, namely Islam. May we all get this distinction at the end of this time. Amin ya Rabbal Alamin. Honorable Acting Mayor of Padang Panjang, who on this occasion represented by the Regional Secretary of Padang Panjang, Honorable Coordinator of Kompartais Region 6, who on this occasion represented by Vice Coordinator of Kompartais Region 6, Honorable the Leader of Binian Putri Padang Panjang, Honorable the Leader of STIP Binian Putri Rahmah Al-Indonesia Padang Panjang, Honorable guests and attendees. My name is Azhar Madani. I stand before you as representative of my friend that graduates today, with a heart full of gratitude and mind buzzing with memories that will last a lifetime. On this very special occasion, I would like to thank all the people who have been a part of this incredible journey. First and foremost, I will thank our wonderful family, my mother, our mother, and our father for their unwavering support. Although being here with us to temporarily this time, we can always feel the immense support from you. Thank you for all of your sacrifice, love, and encouragement that have brought us to this moment, and I'm eternally grateful. For all of our lecturers, thank you for all of your wisdom and guidance that have shaped our mind and ignited our passion in learning. Your dedication to education has not only imparted knowledge,
but has also instilled in us desire to keep growing and exploring. We apologize for any mistake that we've made and any behavior that's not pleasing you. Thank you for all of your guidance and advice in this peaceful place. Special thanks for the leader of Dinia Putri Padang Panjang, Mrs. Fauzia Fauzan Al-Muhammadi, for allowing us to be a part of this amazing place, who helped us to change the way we look at this world and how we can act as a Khalifah on this earth. Thank you for all of your guidance and advice you have given us during our time here. For all of my friends, we have shared this incredible journey for 4 years, and it will be a long story to tell here. But I can remember each memories we have through together. Thank you for all of your support, help, and company. Your camaraderie has met the highest higher and the lowest bearable. To countless others who've played a role in our journey, whether through a kind word, helping hand, or a moment of inspiration, I thank you from the bottom of my heart. Each iteration has contributed to our growth and has made a difference. Graduation is not just a personal achievement, it is a testament to collective effort from those who always supported us. May Allah reward you all with the best reward, and please keep us in your prayers. Thank you, and thank you. And last, for my friends, we graduate today from STIT Dinia Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang. Don't forget that name of Rahmah Indonesia is attached to our degree. So I hope we can be representative of Rahmah Indonesia wherever we are. Let's all walk on the flower path. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat penjabat Wali Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Winarno ME. Yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat diwakili oleh Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 6, Bapak Dr. Zainal MAG. Yang terhormat Pimpinan Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, Ibu Fauzia Fauzan Al-Muhammadi SE AKT MSI, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang, Ibu Dr. Syarifatul Hayati LCMA. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika STIT Dinia Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang, beserta para orang tua kami, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan rasa syukur kami, rasa bahagia kami, sehingga kami bisa hadir dan bisa merasakan suasana pada saat hari ini. Hari ini adalah hari penyematan gelar sarjana kepada kita semua yang telah berjuang keras dalam menempuh pendidikan tinggi di STIT Dinia Putri. Hari ini kita melihat bersama-sama wajah berseri dari para orang tua kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang selalu mendukung kita. Kebahagiaan dan rasa haru bercampur menjadi satu. Masih teringat rasanya beberapa tahun yang lalu kita menjadi mahasiswi baru di STIT Dinia Putri dan baru pertama kali menginjakkan kaki di Dinia Putri. Kita berjuang bersama-sama, bergelut dengan kegiatan perkuliahan dan tugas akhir yang begitu luar biasa, menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang yang kita miliki. Akhirnya, pada saat hari ini, kita dapat menyelesaikannya dengan penyematan gelar sarjana yang kita peroleh pada hari ini. Tentunya yang pertama kali
Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyematkan pada diri kita semua anugerah ketegaran serta keteguhan sehingga bisa menyelesaikan program studi kita di STID Diniyah Putri. Dan nantinya kita akan berjuang bersama-sama mencerdaskan anak bangsa serta berkontribusi dalam segala aspek kehidupan. Kemudian ucapan terima kasih kepada para orang tua kami, abah, ama, ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama, beserta seluruh keluarga kami yang telah mendukung kami, baik secara moral maupun materi. Dengan penuh rasa kebahagiaan, gelar ini kami persembahkan untuk kedua orang tua kami sebagai pelipur hati atas lelah, letih, pengorbanan yang selama ini Engkau lakukan kepada kami. Kemudian, ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen kami beserta semua sivitas akademika STID Diniyah Putri yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang menjadi bekal bagi kami untuk menempuh kehidupan nyata nantinya. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada kami menjadi cahaya bagi kami. Untuk itu, tidak ada kata yang kami ucapkan selain jazakumullahu ahsanal jaza. Terakhir, kepada teman-teman wisudawati, selamat atas prestasi yang telah kita raih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, yakinlah bahwa hal itu yang terbaik yang dapat kita capai. Momen saat ini menjadi selebrasi kecil atas awal yang penuh harapan, semangat dan asa. Jikalau hidup nantinya terasa seperti di ujung jurang, maka suarakan dengan lantang bahwa menyerah adalah pantang. Bukanlah tidak mungkin untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Ketika telah melalui perjalanan panjang yang menantang, percayalah, setiap orang punya peran dan zona waktunya masing-masing. Yang hanya bisa kita lakukan adalah usaha dan doa serta husnuzon pada zona waktu tersebut. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari orang tua wisudawati diwakili oleh Bapak Kasim, orang tua dari wisudawati Alvina Dewi SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga nikmat tersebut pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat dipertemukan dari segala penjuru, dari segala profesi. Berkebetulan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau satu-satunya adalah panutan kita selaku umat Islam. Sebagaimana hasil perjuangan beliau sampai saat ini kita telah dapat mengikuti jejak-jejak daripada beliau, yakni sehingga kita nikmati ilmu-ilmu yang telah disalurkan melalui ulama-ulama terdahulu sampai kepada kita, sehingga kita telah dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil.
yang saya hormati para Bapak Wali Kota Padang Panjang atau mewakili, yang saya hormati Bapak Koordinator Kopertais, yang saya hormati Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Diniah Putri, dan yang saya hormati Ketua Stip Diniah Putri Padang Panjang. Para Bapak Ibu, kita tidak terasa bahwasanya anak kita yang telah kita titipkan di Diniah Putri ini selama lebih kurang 4 tahun yang lalu, tapi pada saat ini kita telah dapat melihat atas keberhasilannya. Detik ini kita telah dapat melihat atas keberhasilannya. Semua itu disebabkan atas bimbingan seluruh aktivitas akademik Diniah Putri ini. Tanpa ada bimbingan, tanpa ada pembelajaran, para mustahil anak kita yang telah kita titipkan ke Diniah Putri ini tidak akan berhasil. Semua aktivitas kegiatan para dosen, para cipitas Diniah Putri tidak akan pernah mengenal kejang dan lelah, tidak akan pernah merasa bosan untuk menyampaikan pelajaran, didikan, dan bimbingan kepada anak kita. Maka hal ini kami tidak akan pernah dapat membalasnya dengan cara apapun. Hanya kami mampu mengangkatkan kedua belah tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh aktivitas akademik Diniah Putri ini mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya, mudah rezekinya, dan kuat imannya. Ini cuma yang dapat kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya kami mengucapkan terima kasih. Sebesar-besarnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh aktivitas akademik Diniah Putri. Inilah yang dapat kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lain jalan selain daripada berdoa kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya permohonan maaf kami kepada seluruh aktivitas akademik Diniah Putri. Selama lebih kurang 4 tahun anak kami titipkan di tempat ini. Tentu saja kesilapan, kesalahan, sengaja maupun tidak disengaja, kesalahan besar ataupun kecil, maka dengan ini kami selaku mewakili dari seluruh orang tua mohon maaf, beribu kali maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlepas keselamatan dunia dan akhirat. Para ibu, bapak yang kami hormati, inilah sambutan yang secara singkat sepatah atau 2 kata-kata dari mewakili seluruh orang tua. Dan sedikit kami sampaikan pesan kepada anak kami yang telah berhasil pada saat ini nampak di mata kepala kami. Kalian itu telah berhasil atas bimbingan daripada seluruh dosen-dosen, seluruh aktivitas akademik Diniah Putri. Tentu saja kalian sudah memiliki skill atau ilmu sekitar kemampuan kalian. Ini adalah salah satu jembatan yang diberikan oleh dosen-dosen kepada kalian.
hal tersebut ilmu kalian yang telah kalian miliki. Jangan sempat tinggal di dalam lemari walau kemanapun kalian pergi. Jangan sempat tinggal di rumah. Bawalah ilmu yang kalian miliki walaupun kemana kalian pergi. Kantongilah, masukkanlah ke dalam dompet kalian agar keselamatan kalian terjaga, baik itu keselamatan dunia maupun keselamatan di akhirat kelak nanti. Mungkin ini saja sambutan yang singkat atau ucapan terima kasih kepada seluruh civitas Akademi Diniyah Putri. Kami sekali lagi mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Mungkin ini saja kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahma El-Yunusiyah oleh Ibu Dr. Syarifatul Hayati LCM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat penjabat Wali Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Bapak Dr. Winarno ME. Yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat Bapak Dr. Zainal MAG beserta tim dari Kopertais. Kemudian yang kami hormati pengurus Yayasan Rahmah El-Yunusiyah Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fauzi Fauzan LC Elfils. Kemudian yang kami hormati dan banggakan pimpinan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi MSI. Kemudian yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang 4 Bapak Haji Dr. Andes Nurman Agus. Kemudian yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi yang hadir sebagai perwakilan dari teman-teman kami 24 PTKIS yang ada di Sumatera Barat, dari Stai Mabonjol ya tetangga, kemudian dari Stit Alusunnah Bukit Tinggi, Stes Manawasalwa, dari Bintungan Penyalayan. Kemudian yang kami hormati Kepala Departemen Pendidikan Perguruan Diniyah Putri, juga Kepala Departemen Rumah Tangga, kemudian staf ahli pimpinan, kemudian para kepala madrasah mulai dari RA, MI, MTSD, MP, dan KMI yang hadir pada pagi hari ini, kemudian juga para direktur badan otonom yang ada di lingkungan Perguruan Diniyah Putri, ada dari Diniyah Tahfizul Quran, kemudian dari Diniyah Counseling Center, dan Diniyah Bayan, mudah-mudahan ada. Kemudian tentu saja yang kami banggakan para
wakil ketua prodi, ketua lembaga LPM dan LP2M STIP Dinia Putri, kepala laboratorium, kemudian para sivitas akademika STIP Dinia Putri, tenaga kependidikan, kemudian para anggota senat yang berada di atas pentas ini, kemudian tentu yang kami muliakan Bapak dan Ibu para keluarga wisudawati yang sudah jauh-jauh datang dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Jambi, dan tentu saja dari Sumatera Barat. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni STIP Dinia Putri yang datang pada hari ini untuk serah terima nama-nama para alumni. Kemudian tamu undangan yang tidak bisa disebut satu persatu dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri pada hari ini Sabtu 6 Januari 2024 di gedung pertemuan Zainuddin Labai El-Yunusi kita dapat melaksanakan wisuda sarjana tahun akademik 2023-2024 STIP Dinia Putri Rahmah El-Yunusia. Insya Allah acara ini penuh dengan keberkahan. Kemudian selawat beserta salam kita persembahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat yang patut kita teladani, pemimpin yang penuh dengan kesabaran, ketabahan, penuh perjuangan. Inilah yang dicontoh oleh pendiri perguruan Dinia Putri Bunda Rahmah El-Yunusia. Rasulullah sudah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang ditinggalkan untuk pedoman hidup umat muslim, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang kalau kita jalankan senantiasa kita berada di dalam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku Ketua STIP Dinia Putri Rahmah El-Yunusia Padang Panjang dengan tulus menyambut wisudawati beserta keluarga, karib kerabat, dan seluruh undangan serta seluruh sivitas akademika yang hadir. Karena hari ini adalah momen istimewa yang menggambarkan perjalanan panjang dan tekad yang sudah ditempuh oleh saudari para wisudawati di awal pertama kali menginjakkan kakinya ke STIP Dinia Putri. Di antara semua cobaan, tantangan, kemudian juga perjuangan, sidang tahfiz 3 juz, dan alhamdulillah minimal 3 juz, tetapi ada mahasiswi STIP Dinia Putri yang sampai di tahap 30 juz. Tadi sudah kita dengarkan, kalau untuk keseluruhan mahasiswi 150 orang, ada 9 hafizah, alhamdulillah. Tetapi untuk wisuda kali ini, 1 orang hafizah 30 juz, dan saudari Narti ini adalah termasuk mahasiswi yang berprestasi dan juga mahasiswi yang mendapatkan beasiswa dari perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Sidang munakasyah yang sering diulang, rata-rata pernah mengulang. Apakah itu bahasanya ataukah itu metodologi penelitiannya? Jika tidak lancar, maka revisi dan revisi. Bahkan ada sampai yang menangis, bahkan sampai ada yang kecewa, ada yang ingin minta pindah saja. Tetapi berkat dukungan teman-teman sejawat, berkat dukungan dari para dosen, maka akhirnya saudari-saudari bisa melewati ini, walaupun dengan kerja yang begitu keras. Karena proses belajar dalam menimba ilmu bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi semangat saudari dalam menghadapi patut diapresiasi. Dan untuk itu, sebagaimana slogan yang pernah kita baca dan dipampang di perguruan Dinia Putri, kamu harus bisa dan harus bisa. Nah, kemudian pada hari ini
orang, 15 dari program studi pendidikan agama Islam dan 11 orang dari program studi pendidikan anak usia dini. Dengan rincian 9 orang dari Aceh. Kemudian tentu saja paling banyak Sumatera Barat 11 orang, 3 orang dari Provinsi Riau, 2 orang dari Jambi, dan 1 orang dari Sumatera Utara. Alhamdulillah, saudari mampu melewati standar yang ditetapkan oleh STIP Dinia Putri. Dan untuk itu, kepada lulusan yang mendapatkan nilai kumlot, ada 2 yang kami pilih segudang prestasi yang ditorehkan di STIP Dinia Putri. Aisyah Bulan, ini juga alhamdulillah Aisyah berasal dari Pariaman, dari Madrasah Aliyah Negeri Pariaman, juga mendapatkan beasiswa dari perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Wisudawati yang berbahagia, dunia terus berubah. Saudari adalah agent of change yang diharapkan mampu menghadapi berbagai macam dinamika global. Namun keberhasilan ini bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar setelah saudari lulus dari STIP Dinia Putri. Dunia dan agama membutuhkan saudari menjadi seorang pemimpin, inovator, kreator, dan pemecah masalah yang mampu menjawab tantangan zaman. Kami berharap saudari akan terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, agama, dan bangsa. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa para wisudawati memiliki 3 pilihan. Yang pertama, kalau kita baca di Badan Pusat Statistik, mencatat sampai 7 Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,86 juta. Dan saya yakin alumni STIP Dinia Putri tidak termasuk ke dalam 7,86 juta. Kemudian yang kedua, setelah kemarin saya melis 26 mahasiswi yang sudah diwisuda pada hari ini, sudah 22 orang yang bekerja sebelum menamatkan pendidikan, dan 4 orang sudah ditunggu di alma maternya. Berarti semua 100% sudah terserap lapangan kerja. 2 orang insya Allah tahun ini akan melanjutkan studi. Itu yang ketiga, studi lanjut. Bagi saudari yang hendak melaksanakan studi lanjut, silahkan, karena biasanya pendaftaran dibuka pada bulan Maret sampai bulan Juni. Ketatnya persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat saudari harus mampu mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan. Pendidikan dan pengalaman selama menjalani perkuliahan itu menjadi bekal dalam berpikir, bertindak sebagai insan akademis yang berkarakter kuat, berakhlakul karimah. Ingatlah bahwa saudari adalah seorang ulul albab, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ulul albab berarti ilmu yang kita miliki hendaknya dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Itu artinya bahwa ilmu ini juga harus dibekali dengan adab sehingga mampu membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kami akan mengumumkan bahwa ada beberapa beasiswa yang diterima oleh mahasiswi STIP Dinia Putri Rahmah El Yunusiah. Pada tahun 2022 kami mulai menerima dari Kementerian Agama RI, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, beasiswa KIP kuliah sebanyak 17 orang. Setiap semester mereka mendapatkan Rp6.600.000 untuk uang kuliah dan living cost,
maka total seluruh beasiswanya adalah Rp87.600.000. Meskipun kita kurang dari 300 orang, ya biasanya yang mendapat bidik misi atau sekarang diganti namanya menjadi KIP kuliah, itu minimal mahasiswanya adalah 300 orang ke atas. Tetapi alhamdulillah berkat perjuangan dari Kopertais wilayah 6 dan ada beasiswa afirmasi bagi perguruan tinggi yang mahasiswinya di bawah 300 orang juga mendapatkan hak yang sama. Kemudian beasiswa pemerintah Kota Padang Panjang masih berjalan sebanyak 4 orang dengan total beasiswa sebanyak Rp73.600.000. Alhamdulillah. Sebenarnya setiap tahun warga Padang Panjang yang mempunyai KTP Padang Panjang, kartu keluarga Padang Panjang, mereka bisa masuk ke STIP Dinia Putri dan diberikan beasiswa oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Kemudian beasiswa dari perguruan Dinia Putri Padang Panjang dan Dinia Wafaker yang sedang berjalan saat ini adalah Rp211.460.000. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Perguruan Dinia Putri yang sudah memberikan beasiswa kepada para mahasiswi yang masuk ke STIP Dinia Putri. Kemudian alhamdulillah beasiswa dari Basnas Provinsi Sumatera Barat, Pak Agus, setiap tahun kita mendapatkan kuota 10 orang. Jadi setiap tahun Rp20 juta. Alhamdulillah. Dan kami menerima infak sedekah zakat dari para dosen dan tenaga kependidikan yang setiap bulan, alhamdulillah, walaupun jumlahnya tidak banyak, kita tetap menyetorkan ke Basnas Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada beasiswa berprestasi dan beasiswa tahfiz yang setiap tahun kita dapatkan, namun pada tahun ini kita tidak mendapatkan karena ada refocusing anggaran dari Kementerian Agama. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 ini kita lebih banyak lagi dapat agar para mahasiswi yang kurang beruntung untuk kuliah bisa kuliah di STIP Dinia Putri Rahmah El Yunusiah. Dan juga informasi bagi Bapak Ibu semua bahwa STIP Dinia Putri akreditasinya program studi PAI dan PIAWUD adalah baik sekali. Ini adalah pencapaian yang tinggi. Kemudian akreditasi institusi STIP Dinia Putri itu juga sudah terakreditasi baik sekali. Dari 24 perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat, baru 2 yang mendapatkan baik sekali untuk akreditasi institusi. Salah satunya adalah STIP Dinia Putri. Dan di Indonesia, akreditasi yang paling tinggi untuk sekolah tinggi adalah baik sekali. Kalau untuk institut dan universitas, yang paling tinggi adalah unggul. Tetapi kita alhamdulillah sudah mendapatkan standar yang sangat baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan yang dinamakan dengan LAMDIK. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun ini 2023 bulan Maret yang lalu, alumni STIP Dinia Putri mendapat kesempatan menjadi guru atau cikgu di Malaysia sebanyak 9 orang. Mereka sudah menjadi tenaga pendidik tenaga pendidik yang tetap. Kemudian juga 6 orang dosen kita sudah bertambah menyelesaikan pendidikan doktornya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi yang tamat dari penyelesaian doktoralnya. Kemudian sebelum mengakhiri sambutan ini, kami tentu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat, pemerintah Kota Padang Panjang, dan pimpinan perguruan Dinia Putri, para anggota Senat, Sivitas Akademika STIP Dinia
Dinia Putri dan tenaga kependidikan yang melayani mahasiswi dengan sangat baik, dan Bapak Ibu, kami menganggap mahasiswi ini adalah seperti anak kami sendiri. Itu boleh ditanya kepada mahasiswi STIP Dinia Putri. Juga ucapan terima kasih kami haturkan kepada para panitia dari mahasiswi, tim paduan suara, organisasi kemahasiswaan Ormawa, ada SEMA, DEMA, kemudian UKM dan UKK yang telah berpartisipasi, dan tentu saja kepada para tim Dinia Channel, kemudian juga tim dari Kominfo Kota Padang Panjang. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami menyadari bahwa di sana sini masih banyak terdapat kekurangan dalam mendidik anak-anak, tetapi percayalah, kami ingin mendapatkan atau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, mahasiswi STIP Dinia Putri yang sekarang sedang diwisuda. Demikian saja, semoga Allah memberkahi wisuda kita pada pagi hari ini. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan perguruan Dinia Putri oleh Ibu Fauzia Fauzan Al-Muhammadi, SDAKT MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Wakil Koordinator Kopertai Sekolah 6 Sumatera Barat, Bapak Jenderal MAG beserta staf. Yang kita hormati Wali Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Sekda Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Winarno ME. Yang kita hormati Kepala Basnas Provinsi Sumatera Barat, Bapak Trandes Haji Numan Agus. Yang kita hormati pengurus Yayasan Rahmah Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Yayasan Bapak Fauzi Fauzan LC. Yang kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Dinia Putri Rahmah Indonesia, Ibu Dr. Syarifat Hayatul. Yang kita hormati Kepala PSI yang diwakili oleh staf Ibu Revi Ramadhani dan Ibu Rezi Azaria, selamat datang Bu. Dan Ketua Alumni STIP Dinia Putri, Ibu Dr. Elvi Rahmi MA, pimpinan PTKIS, Kepala Madrasah dan Pondok Pesantren yang hadir, yang saat ini bersama kita ada Ketua STEM Memunjol, Ibu Dr. Reski Amelia, ada Rektor IAI Sumbar, Ibu Dr. Nafianti, SIFM, Ketua STES Manasawa, Bapak Dr. Amril, dan Kepala MAN 1 MTS Kota Padang Panjang dan MTI Johor. Yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua wisudawati yang hadir pada hari ini, beserta para wisudawati dari STIP Dinia Putri Rahmah Indonesia. Yang kami banggakan Senat STIP Dinia Putri, Universitas Akademika STIP Dinia Putri Rahmah Indonesia, dan Keluarga Besar Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, Kepala Departemen Pendidikan, SDM, Keuangan, Ustaz Ahli Kepala Sekolah, dan Kepala Divisi Dinia Tahfidz Quran, Dinia Training Center, Al-Bayan, dan divisi lainnya. Alhamdulillah kita pada hari ini telah menyaksikan anak-anak kita dilantik sebagai wisudawati. 26 orang dari Prodi PAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan PAI, Pendidikan Agama Islam. Kedua-duanya adalah mereka yang sudah dilantik untuk siap menjadi guru. STIP Dinia Putri Padang Panjang didirikan pada
tahun 1967 oleh Ibunda Rahmah Indonesia diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Harun Zain. Saat itu namanya adalah Universitas Dinia Putri, memiliki satu fakultas tarbiyah, dan sampai hari ini masih berupa fakultas dan kita belum bisa menyatakan menjadi universitas. Tetapi insya Allah kita akan terus berupaya untuk mewujudkan Siti Dinia Putri telah menjadi suatu universitas khusus wanita, insya Allah. Siti Dinia Putri berada di bawah Perguruan Dinia Putri Padang Panjang untuk menyiapkan guru. Jadi perguruan itu adalah untuk menyiapkan para guru menjadi guru dan tempat berguru. Awalnya Dinia Putri Padang Panjang itu tingkat sanawiyah 4 tahun di tahun 1923, tamat SD hanya 4 tahun sanawiyah siap menjadi guru. Itulah murid pertama dan alumni pertama, yaitu Bunda pahlawan nasional kita Rangkayo Rasunasai, yang namanya diabadikan di jalan-jalan utama ibu kota negara kita dan ibu kota provinsi, juga di kota-kota Indonesia. Setingkat satu angkatan lagi dengan Ibunda Rasunasai, namanya Ibu Siti M. Nur, 4 tahun dididik di MTS Dinia Putri, siap jadi guru. Rasunasai tamat tahun 1927, kemudian jadi guru sampai tahun 1932. Ibu Siti M. Nur tamat Dinia Putri, menikah dengan ayahnya Pak Taufik Ismail, tamatan Parabe, berjuang melawan Belanda, dibuang ke Pekalongan sehingga Pak Taufik Ismail besar di Pekalongan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, didirikan Radio Republik Indonesia di Jakarta. Walaupun kita sudah merdeka, belum ada pengakuan internasional. Maka dicarilah penyiar radio dalam bahasa Arab. Maka Ibu Siti M. Nur menjadi penyiar radio di RRI Yogyakarta tahun 45. Menyiarkan kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Arab sehingga sampailah ke Mesir dan Palestina, diakui secara lisan kemerdekaan Indonesia. Lalu barulah berangkat A.R. Baswedan, kakeknya Pak Anies Baswedan bersama Haji Agus Salim, meminta pernyataan tertulis berangkat ke Mesir dan Palestina. Lalu dibawalah surat itu ke Dewan PBB dan diakuilah kemerdekaan Indonesia. Itu adalah generasi pertama Dinia Putri yang siap menjadi guru. Hari ini beban guru itu berpindah ke sekolah tinggi Muhammadiyah. Tahun 1937 Bunda Rahmah Indonesia merasa tidak cukup tamat sanawiyah menjadi guru, maka melanjutkan namanya KMI setingkat Madrasah Aliyah Kuliyatul Muallimat Islamiyah. Tapi tahun 67 Bunda Rahmah merasakan tidak cukup jadi butuh yang tamat aliyah, harus sampai, maka disiapkanlah Universitas Dinia Putri. Tahun 1967 Rahmah Indonesia sudah merasa bahwa guru tidak cukup mendapatkan pendidikan tingkat sekolah menengah, harus universitas. Indonesia dengan Undang-Undang Sisdiknasnya tahun 2003 baru merasakan bahwa guru wajib S1. Bayangkan kemajuan berpikiran seorang Rahmah Indonesia. Menjadi guru itu adalah pilihan dan siap jadi guru. Ada yang tahu sekarang ini yang sedang booming kosmetik warna? Ibu bersuara. Beliau bercerita, Jisi kamu tahu tidak? Ibu saya itu tamat DMP, dikirim menjadi guru ke Mentawai di tahun 40-an. Bayangkan, tamat sanawiyah dikirim itu berangkat ke Mentawai jadi guru. Lebih dari tahun, hampir 2 tahun. Dan pulangnya dibekali dari Mentawai itu
beberapa kotak dus di cengkeh. Itulah kan awalnya bertanam cengkeh yang menjadi pengusaha rumpah. Bayangkan Anda semua yang hari ini sudah bahwa guru itu tujuannya adalah mengabdi, dan menjadi guru adalah pilihan. Saat ini kenapa banyak pendidikan kita bermasalah? Karena para guru-guru yang mengajar bukan guru yang merasa itu adalah profesi pilihan. Ada yang jadi guru, menjadi guru hanya karena daripada nggak ada kerjaan, ada lowongan maka dia bekerja. Daripada nganggur menjadi guru. Ada yang levelnya lebih naik sedikit, menjelang jadi guru. Nah, menjelang jadi menantunya Sultan Brunei maka dia pilih jadi guru. Menjelang. Nah, apalagi kebetulan ada kawan jadi guru, kemudian dia sakit atau hamil, harus cuti lama, diminta menggantikan temannya. Ternyata enak juga mengajar, dan kebetulan yayasan sedang menjadi guru tetap, dan kebetulan lulus diangkat, jadilah guru. Tapi yang tertinggi adalah pilihan memilih jadi guru. Dan memilih jadi guru itu adalah jiwanya pengabdian untuk mengabdi. Mengabdi pada siapa? Pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini anak-anakku di Sudawati Stidnya telah dilantik dengan susah payah, sidang munakasah 3 bahasa pakai nangis badai. Kalau bisa lulus 1 kali sidang itu bahagia. Mulai dari menulis proposal itu pun sudah diperas itu sidangnya. Ditolak berkali-kali. Ada yang jatuh bangun sampai akhirnya patah hati, kayak lagu dangdut. Tapi kalau ada semangat teman-teman. Di tengah maraknya saat ini di dunia pendidikan kita, plagiat, makalah berbayar, skripsi buatan orang lain, kita konsisten di sini berjuang. Untuk apa? Untuk menjaga keaslian, jenitas tulisan, makalah, tugas akhir skripsi, sehingga anak-anakku, engkau itu memiliki ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Allah akan mengatakan derajat orang yang berilmu, bukan yang bersertifikat. Mempertanggungjawabkan keilmuan kita, itu yang kita mulai dari Stidnya Putri. Nah, karena persiapan kita menjadi guru, maka yang diperbuat apa? Adalah ruh kita. Saya juga teringat tentang istilah di Indonesia ini. Kalau di Malaysia, dia sebutnya tingkat pendidikan tinggi namanya university. Kuliah ke mana? University ke? Atau college ke? University. Di seluruh dunia, university. Tapi di Indonesia namanya apa? Kalau di Amerika apa? Masih university. Atau higher education, berarti. Tapi kalau kita apa? Perguruan tinggi, artinya apa? Artinya adalah di Indonesia ini begitu dia selesai dari sarjana, dia siap jadi guru dalam bidang apa? Bahwa kelasnya mampu jadi guru di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang sekarang judulnya tarbiyah, khusus lagi jadi guru. Tapi kita saksikan saat ini. Saya beberapa kali hadir pertemuan para HRD, pimpinan perusahaan se-Indonesia, direktur HRD, direktur SDM, perusahaan besar, Telkom, BCA, sekelas Unilever, Mitsubishi, Mandiri, Garuda. Apa yang kita bahas itu? Memang benar-benar 7 juta, bukan karena nggak ada lapangan pekerjaan. Kami punya banyak lapangan pekerjaan, tetapi lulusan perguruan tinggi tidak memenuhi spek yang kami perlukan. Ini persoalannya. Maka beruntunglah anak-anak semua yang telah mengikhlaskan diri
untuk menjadi lulusan yang memang siap untuk digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berapa banyak komandan S1 presentasi nggak bisa, suruh makalah nggak bisa karena makalahnya orang yang buatkan, ditanya semuanya nggak bisa. Nah ini detik-detik yang berharga di dunia putri yang Anda lewati, itu yang kita persiapkan. Karena anak-anakku, kalau kamu jadi guru, maka kita sudah tahu siapa yang kita didik. Ketika kita sadari yang kita didik adalah manusia, ada 3 bagian dari tubuh manusia yang kita didik. Pertama, ruh yang ditiupkan ke rahim ibunda di hari yang ke-120. Waktu di alam ruh namanya ruh, ketika masuk ke dalam tubuh ibunda kita menjadi nafs, jiwa. Lalu apa lagi? Akal, brain. Lalu fisiknya, jasadnya. 3 ini yang kita didik. Ada yang kita didik dari usia dini, PAUD. Ada yang mendidiknya untuk sekolah rendah, sekolah menengah, untuk SD, MI, sederajat, dan MS dan M4. Apa kita berikan kepada mereka? Yang kita berikan kepada mereka adalah bagaimana mereka bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu baru. Ruhnya harus kuat. Maka hanya guru-guru yang punya kuat yang bisa membangun ruh dan kuat juga untuk anak didik. Menu yang kuat adalah ketakwaan. Maka anak-anakku hari ini kau dididik dengan asumsi kami di Stip Bina Putri bahwa ketakwaan memenuhi syarat menjadi guru. Itu syaratnya. Angka-angka IPK itu tidak jaminan, tapi yang kami perjuangkan adalah bahwa kita bersedia melalui hari ini karena ketakwaan menurut pandangan dan semua adalah memenuhi syarat sebagai seorang guru. Pertahankan itu, jaga itu, dan bagikan ketakwaan itu kepada umat Rasulullah SAW. Karena untuk itu kita ada dan untuk itu perjuangan kita. Menjadi guru adalah pengabdian. Orang yang bekerja itu ada 3 level. Level yang pertama adalah gajian. Tiap hari dia hanya mikir gajinya dari bulan. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu rendah sekali level. Yang kedua apa? Karir. Untuk punya karir yang bisa terus melejit. Boleh nggak? Boleh. Karena dia bekerja siang malam, dia mengajar karena ingin punya karir yang baik. Boleh, boleh. Tetapi yang tertinggi adalah orang yang bekerja itu karena pengabdian, ingin bermanfaat bagi orang lain. Sebaik manusia adalah yang manfaatnya paling banyak bagi manusia. Orang-orang yang mempunyai target pengabdian ini, dia tidak akan pernah melihat gaji pada awal bekerja. Anda tahu bahwa gaji itu bukan rezeki. Gaji bukan rezeki. Maka harus siap dirimu untuk mengabdikan pendidikan di saat negara ini sekarang membutuhkan generasi yang terbaik yang akan memimpin peradaban Islam ke depan. Pengabdian itu berjuang dan insya Allah dengan mental pengabdian lillahi ta'ala dengan penuh ikhlas untuk mendidik umatnya Rasulullah, Allah akan bukakan lapangkan rezeki, Allah akan bukakan segala kemudahan, akan mengangkatkan dan memuliakan derajat manusia Allah dan otomatis di sisi manusia. Insya Allah. Semuanya kemarin hadir pada waktu ditempatkan artefak Rasulullah di sini, menyaksikan, bertemu langsung, melihat surga Rasulullah yang asli, pedang Rasulullah, tongkat Rasulullah SAW, rambut Rasulullah dan seterusnya. Lihat, anak-anakku, azamkan pada dirimu. Begitu dirimu masuki dunia pendidikan, lihatlah mereka adalah umatnya Rasulullah SAW dengan engkau layani. Lihat mereka sebagai umatnya Nabi yang kita cintai, yang kita punya tanggung jawab besar.
membahagiakan dirimu anak-anak. Saat ini kita ada di era 4.0 yang demikian. Pengetahuan sekarang begitu mudah didapatkan orang lain. Anak-anak tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, mereka dapatkan semua pengetahuan. Mereka tidak perlu guru kalau hanya untuk menginstal suatu pengetahuan dan knowledge. Yang mereka perlukan adalah pembinaan akhlak dan kepribadian yang Islam, kepribadian yang kokoh untuk perjuangan mereka sebagai generasi khalifah berikutnya. Untuk itu mereka perlu. Kalau hanya sekedar pengetahuan mereka tidak perlu. Mereka perlu pendidik yang mendidik mereka, akhlak mereka. Kalau hanya sekedar baik, berbuat baik, itu namanya adab. Banyak peradaban yang canggih sekarang, peradaban Jepang juga canggih. Tapi dia berbuat baik karena Allah, melandaskan Al-Quran dan Sunnah, lillahi ta'ala, namanya akhlak. Itu bedanya. Maka tugas semua anak-anak melanjutkan perjuangan. Yang pasti adalah ketidakpastian, dan tetap adalah perubahan. Maka diperlukan mereka yang sanggup untuk adaptasi. Siapkan diri mampu beradaptasi. Di mana adaptasinya? Adaptasi adalah memastikan bahwa kita mampu menyesuaikan rencana kita dengan rencana Allah. Itulah adaptasi. Sekarang kita punya banyak keinginan, lanjutkan kuliah, lanjutkan karir, ada yang akan menikah. Tapi pastikan bahwa rencana Allah yang akan bekerja untuk kita bukan rencana kita. Maka guru-guru yang takwa, guru-guru yang kuat, dia akan selalu ikhlas untuk menyesuaikan diri dengan rencana Allah, tapi terus ikhtiar sampai akhir hayatnya. Anak-anakku sekalian, ibu titipkan perjuangan agama, bangsa, dan negara benar. Pastikan dirimu menjadi bagian tetap tegaknya marwah Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pastikan dirimu menjadi bagian dari orang-orang yang berpikir menjalankan amanah, membimbing umatnya Rasulullah, menyiapkan generasi ke generasi yang akan memimpin tegaknya terus Islam di muka bumi. Terima kasih kepada Bapak Patais wilayah 6. Terima kasih tak terhingga kepada pemerintah Kota Padang Panjang yang memberikan bimbingan. Terima kasih kepada Yayasan Rahmah Indonesia, Keluarga Besar Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang, Senat dan Sivitas Akademika State Bina Putri Padang. Terima kasih kepada orang tua wisudawati yang hadir pada hari ini, yang menitipkan anak-anaknya, yang kembalikan kepada orang tua pada hari ini, kepada anak-anakku para mahasiswa masih kuliah, dan kepada anak-anakku yang hari ini dilantik sebagai wisudawati. Selamat, selamat berjuang, selamat menjadi pejuang-pejuang yang akan terus mengibarkan panji Rasulullah SAW, menegakkan dinul Islam, jadi orang yang tak mampu dibeli, yang punya integritas dan dia ikhlas. Cuma satu hidupnya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mohon maaf bila selama Anda di sini, selama kuliah di masjid, mendapatkan layanan yang tak semestinya, mendapatkan sarana yang belum maksimal, program yang tidak optimal, tapi setelah nanti telah Allah akan cukupkan. Dan teruslah belajar sampai akhir hayat kita, sambil kita hembuskan nafas kita yang terakhir. Dan insya Allah perjuanganmu nantinya akan membuat terbukanya surga menantimu, para mujahidah yang menghasilkan generasi terbaik Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat
Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat. Kepada Bapak Dr. Zainal M.Ag dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berada di majelis yang mulia ini bersama dengan Sudawati. Mudah-mudahan keberkahan ilmu memberikan manfaat kepada alam, memberikan keberkahan kepada kita semua, serta seisinya insyaallah mengantarkan kita menjadi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan itu, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada tokoh kita, panutan kita, imam kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita berada dalam ajarannya, dalam tuntunan sunnahnya, sehingga kita bersama beliau di surga nanti. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Bapak Dr. Narno M.A. Yang kita hormati pimpinan Perguruan Tinggi Putri, biasa dipanggil Bunda Zizi, Ibu Hajah Fauziah Fauzan SP, AKT dan FSI. Semoga kita doakan selalu sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah di dunia yang kita cintai ini. Dan kita banggakan pimpinan yayasan Bapak Fauzi Fauzan LC juga memberikan putri besar untuk menggerakkan, memajukan perguruan yang kita muliakan ini. Yang kita hormati pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Haji Nurman Agus, kakak kami. Mudah-mudahan dengan tangan dingin beliau memberikan manfaat kepada dunia yang kita banggakan ini. Kemudian yang kita hormati pimpinan petekis yang hadir dalam kesempatan hari ini dari Stes Manawasalwa, Pak Zakaria Aziz. Kemudian dari State Membonjol, Ibu Doktor, kami panggil Ibu Kiki aja yang sering lebih akrab. Kemudian dari alumni dan perwakilan State Ahlussunnah, Ibu Doktor Elvi Rahmi. Mudah-mudahan kebersamaan ini menunjukkan Kopertais Wilayah Sumatera Barat adalah akan melahirkan perguruan tinggi yang menjadi andalan Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati dan yang kita banggakan adalah Ketua State Denia Putri Ibu Dr. Hajah Syarifatul Hayati LCMA bersama dengan Sekretaris Akademika, Ibu Wakil Ketua, Ketua Prodi, serta unsur yang sudah memberikan andil besar memajukan, membesarkan State Denia sehingga hari ini sudah melakukan suatu prosesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu wisuda para lulusan yang kita banggakan. Kemudian yang kita hormati para orang tua yang hadir dan sudah memberikan amanah dan sudah mempercayai State Denia Putri sebagai terlabuhnya putrinya untuk menggali dan mendalami ilmu agama, ilmu pengetahuan umum dalam membekali kehidupan dunia dan akhirat. Yang kita hormati tokoh masyarakat, Pondok Kanduang, Nenek Mama, kaum pemuda. Kemudian yang kita banggakan, yang sedang gembira, yang sedang menunjukkan suatu rasa yang bangga, yaitu para Sudawati yang ke berapa nih? Berapa sekarang?
Sudah ada? Belum ada ya, belum disebut nomornya, tapi ini adalah menunjukkan angka yang sudah tinggi. Artinya tentu ini adalah satu kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama sekali menyampaikan salam maaf dari Ibu Koordinator Bertais oleh Alam Sumatera Barat. Beliau sangat berkeinginan hadir, malah itu beliau awal-awalnya sudah menjadwalkan hadir pada kesempatan ini, namun karena ada kegiatan Jakarta sehingga kegiatan ini diwakilkan kepada kami. Semoga ini tidak mengurangi semangat dan arti dari acara kita banggakan ini. Yang kedua, menyampaikan ucapan selamat dan bangga kepada para wisudawati yang sudah melalui fase yang sangat ketat. Dan saya juga mengikuti dan juga melihatkan secara langsung ada yang ujian munakasah waktu itu diuji dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini adalah suatu proses yang menunjukkan kita itu berpotensi, menunjukkan kita itu berkualitas. Tentu ini sejalan dengan pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, "Laisal mar'u yuladu aliman." Tidak satupun manusia itu yang dilahirkan di dunia ini langsung pintar, tapi melalui proses. Proses inilah yang kita banggakan, yang kita minta ini tetap ditingkatkan dan tetap dipertahankan sehingga ini menjadi satu acuan dalam memproduksi melahirkan sumber daya manusia yang diharapkan ini menjadi kekuatan bangsa kita. Karena kita tidak hanya mengandalkan dari segi akal, namun juga memperkuat dari segi ruh, jiwanya. Yang dipanggil adalah jiwanya. Inilah yang membuat keuletan, yang membuat dia itu semangat hadir dalam semua kesempatan dan memberikan suatu keyakinan yang tangguh. Akhirnya sampai kepada titik memiliki harapan besar. Ini tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Biarlah gunung erupsinya, biarlah menjadi gempa, biarlah keadaan yang berkecamuk, tapi dengan harapan besar, ketangguhan jiwa ini akan mengantarkan suatu motivasi yang besar dalam berkiprah, memberikan khidmat, memberikan eksistensi kita di tengah masyarakat. Kami dari Bertais oleh Alam Sumatera sangat yakini bahwasanya proses yang sudah dilalui ini adalah membuktikan ujian yang sangat kuat dalam mempersiapkan para lulusan. Tentu hasil ini tidak mengecewakan. Sesuai dengan informasi dan data yang kita temui dan kita peroleh, bahwasanya semua alumni dari STIT dengan Putri tidak ada yang menganggur. Kenapa? Karena semuanya sudah dibekali. Tentu ini adalah suatu peluang dan kita tidak cepat berpuas sampai di sini. Namun peluang-peluang itu harus disadari dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Apalagi rahim perguruan tinggi Putri ini sudah melahirkan banyak tokoh, melahirkan banyak orang-orang yang berperan, melahirkan negeri yang kita cintai, negeri yang kita idam-idam ini, Indonesia Raya ini. Tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, perlu kita ikuti keberhasilan itu. Artinya para sudawati sudah memiliki jalur, sudah memiliki alumni dan sudah memiliki orang-orang hebat di sekitarnya. Bagaimana kita mengikuti kesuksesan demikian dan kita membuktikan kita itu tidak cengeng, kita siap dalam keadaan dan kondisi apapun. Berikut kami juga menyampaikan apresiasi kepada perguruan tinggi Putri, kepada Ketua STIT Tinggi Putri yang sudah berkontribusi besar dalam rangka melahirkan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia yang kita maksud di sini adalah orang yang memiliki kemampuan yang komprehensif. Apalagi cita-cita besar yang didirikan oleh pendiri mewujudkan manusia yang sangat kamil, manusia yang sangat sempurna dari semua bidang.
Artinya cita-cita itu tidak hanya bergelut dari satu bidang, tapi semua aspek. Buktinya ibu pimpinan dunia kita itu MSI. Ini adalah salah satu bentuk akan mewujudkan perguruan ini, state ini menjadi universitas. Insyaallah. Tentu sokongan Pemko Kota Padang Panjang tentu kita harapkan benar mewujudkan cita-cita besar para pendiri ini. Artinya universitas yang sudah disebut, yang sudah diresmikan oleh pemerintah provinsi, oleh gubernur. Sekarang kita hanya tinggal melanjutkan. Tentu ini dalam tugas kita bersama. Seolah Kepercayaan Suleman Sumatera Barat akan siap membackup, akan mendukung dan menyiapkan apapun yang terkait dengan administrasi, akan kita bantu dan kita lakukan hal-hal yang terbaik. Tentu semua ini adalah peran besar dari masyarakat yang sangat memberikan arti. Bagaimana hal-hal yang mendukung kita ini kita bantu. Perluasan wilayah, lahan, kemudian proses, kemudian aspek-aspek lainnya tentunya perlu kita sokong. Kemudian kami juga berpesan kepada para orang tua. Ini adalah aset kita. Ini adalah suatu keberkahan yang kita miliki. Tentu keberkahan ini ibarat tanaman, harus kita lindungi, harus kita jaga. Jangan biarkan ya tanpa terkendali. Tentu setelah ini kita arahkan bagaimana studinya lanjut, kemudian aktivitasnya juga berjalan. Karena studi itu tanpa membatasi waktu. Wa innal kabiral qaumi laisa la ilma indahu shaghirun. Tokoh besar yang tidak memiliki ilmu maka itu perannya sangat kecil. Prinsip-prinsip ini adalah sesuatu yang harus kita perbuat, harus kita perjuangkan. Bahwa lembaga yang menjadi aset kita ini, menjadi khazanah Sumatera Barat ini, menjadi khazanah dunia ini, terus eksis, terus kuat memberikan kiprahnya dalam melahirkan sumber manusia yang unggul, manusia yang emas untuk membentengi, memperkuat Indonesia yang kita cintai. Terakhir dalam pesan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini, kami mengharapkan bagaimana kolaborasi semua unit, semua elemen dari perguruan tinggi yang ada ini. Itu adalah salah satu modal bagi kita, saling bahu-membahu, saling memperkuat, saling menyemangati bagaimana perguruan tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan arti yang besar kepada masyarakat. Tentu ini dibutuhkan kerjasama kita untuk membackup, memperkuat lembaga kita ini. Lembaga ini didukung oleh sumber daya manusia, oleh personalianya, oleh pendanaan, dan oleh masyarakat. Tentu ini adalah tugas kita bersama. Salam Kepercayaan Sumatera Barat selalu mendampingi, melakukan pembinaan dan memberikan arahan secara berkelanjutan sebagai wujud bagaimana kita bercita-cita perguruan tinggi kita ini adalah menjadi rujukan dunia. Apalagi state dunia putri ini sudah memiliki channel, sudah memiliki pergaulan internasional. Itu ini adalah satu keberkahan, ini adalah satu kebaikan yang perlu kita maksimalkan. Mudah-mudahan motivasi yang telah diberikan kepada lulusan, apalagi tadi sudah diijazahkan oleh Bunda Zizi, pesan-pesan yang sangat memberikan, menguatkan semangat kita bahwasanya kita adalah orang yang penting, orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dinanti kehadirannya. Semoga memberikan arti yang sangat besar bagi masyarakat kita, apalagi kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kesempatan berbahagia ini adalah kesempatan yang memberikan arti yang besar kepada kita. Terima kasih kepada Ketua State Dunia yang sudah berkiprah memberikan pengorbanan yang sangat besar bersama dosen, kemudian Ibu Bunda Zizi sebagai pimpinan perguruan dunia dan pemerintah Kota Padang, mudah-mudahan Kota Padang Panjang, mudah-mudahan State Dunia ini selalu terwujud ya apa yang sudah diceritakan oleh pendirinya. Akhir kalam kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat Wali Kota Padang Panjang dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
kepada Bapak Dr. Winarno SEME. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Koordinator Koperdes Wilayah 6 Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili Wakil Koordinator Koperdes Wilayah 6 Sumatera Barat, Bapak Dr. Zainal. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi Sumatera Barat, yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili Wakil Ketua 4 Dr. Andes Haji Nurman Agus, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi Diniyah Putri Padang Panjang, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi SE AKT FSI, yang kami hormati pengurus Yayasan Rahmah Indonesia, yang dalam hal ini wakili Bapak Fauzi Fauzan SI, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Muhtadiyah Diniyah Putri Rahmah Indonesia beserta seluruh sivitas akademika, yang kami hormati Panitia Pelaksana Wisudawati STIT Diniyah Putri Rahmah Indonesia Padang Panjang, teristimewa Wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Padang Panjang, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua atau keluarga yang hadir pada acara wisuda ini. Sama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat keimanan, ketakwaan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di hari yang berbahagia ini dalam rangka wisuda strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Padang Panjang. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman bagi kita dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan ini kami terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Padang Panjang yang sedianya beliau yang akan menghadiri acara wisuda ini, namun beliau saat ini sedang dinas keluar daerah, dan beliau menyampaikan pesan kepada seluruh wisudawan dan juga orang tua dan menyampaikan selamat atas wisuda pada hari ini. Namun tentunya tanpa mengurangi nilai dan arti dari kegiatan ini, beliau menyampaikan permohonan maaf dan sampaikan maaf kami kepada seluruh sivitas akademika di dunia. Atas nama pemerintah Kota Padang Panjang, saya mengucapkan selamat kepada segenap wisudawati yang telah berhasil menempuh proses pembelajaran dengan baik, sehingga berhak menyandang gelar kesejahteraan pada hari ini. Tentunya kesuksesan ini membawa semangat, antusiasme, serta motivasi baru untuk segera mengaplikasikan ilmu seraya mengabdikan diri kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kemudian juga saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan perguruan Diniyah Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rahmah Indonesia Padang Panjang, dan seluruh unsur sivitas akademika atas terselenggaranya
wisuda hari ini, yang merupakan refleksi keberhasilan pendidikan dan langkah awal dalam melahirkan tenaga kerja pendidikan baru di bidang keagamaan. Dan tentunya diharapkan nanti bisa ikut memberikan warna terhadap aktivitas dan tren perkembangan dunia pendidikan di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat kepada orang tua atau keluarga yang berbahagia pada hari ini, yang telah menghantarkan anaknya sampai pada tahap ini, dan semoga menjadi generasi penerus bangsa yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sekali lagi kami ingin menekankan kepada wisudawati yang telah dilantik tadi, jadi apa yang telah diperoleh pada hari ini merupakan hasil kerja keras dengan banyak pengorbanan, baik biaya, waktu maupun pikiran. Tadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Zizi. Sangat besar tantangan untuk menimba ilmu di STIP Dinia Putri ini. Sidang itu sampai 3 kali ya Bu Zizi ya. Itu adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ada yang sampai mengulang juga. Jadi pengorbanan itu mudah-mudahan tidak sia-sia. Hari ini ananda kami di wisuda. Banyak tantangan kuliah di STIP. Tadi sempat saya bicara dengan Ibu Zizi, dan saya melihat tadi prestasi yang luar biasa dari wisudawati ini. Saya sangat bangga dengan prestasi ini. Disampaikan tadi lomba pidato bahasa Inggris. Malahan dari STIP bisa berhasil mengalahkan dari universitas-universitas lain yang memang jurusannya adalah bahasa Inggris. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, tentunya ini merupakan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen yang ada di STIP Dinia Putri. Dan mudah-mudahan ke depan wisudawati kita dapat bersaing di dunia kerja dan dapat mengabdi pada nusa dan bangsa ini menjadi guru. Dan tentunya ananda kami memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkiprah, meniti karir, dan menata masa depan yang lebih baik. Jadi wisuda bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan untuk menuju kesuksesan. Niatkan apa yang ananda peroleh itu bisa menjadi pengabdian bagi nusa bangsa dan agama ini. Menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan saya sampaikan tadi bahwasanya semua yang di wisuda hari ini sudah mendapatkan pekerjaan. Suatu hal yang luar biasa. Sangat menggembirakan. Karena di saat sekarang ini susah mencari pekerjaan. Sangat susah. Begitu banyak tadi angka pengangguran disampaikan oleh Ibu Ketua STIP Dinia Putri. Bersyukurlah ananda kami sudah mendapatkan pekerjaan dan bisa mengabdi kepada negara ini. Dan kemudian saya berharap pada seluruh wisudawati yang sudah dilantik mampu untuk bertindak dinamis dan mampu memanfaatkan peluang untuk terjun ke dunia kerja, sekaligus turut berpartisipasi dalam membangkitkan optimisme dan dinamisme baru dengan pesatnya kemajuan daerah. Dan pada prinsipnya dimanapun nanti ananda beraktivitas dan bekerja, baik di pemerintahan maupun swasta, tetap akan memberikan nilai tambah apabila saudara melakukannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya proses pembelajaran tersebut berlangsung sepanjang hidup, tidak hanya berhenti sampai meraih gelar kesarjanaan,
dengan adanya pembuktian pemanfaatan ilmu yang telah didapat. Sehingga selain sebagai sebuah bentuk pengakuan, gelar yang disandang juga merupakan tanggung jawab yang harus diemban. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga ananda kami yang wisudawati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi kepada wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang saudara peroleh. Dan kepada orang tua, kami juga mengucapkan selamat telah mengantarkan anaknya sampai tahap ini. Dan kepada segenap sivitas akademika Dinia Putri, kami juga mengucapkan selamat karena telah berhasil mengantarkan anak didiknya untuk wisuda pada hari ini dan sudah menghasilkan generasi penerus bangsa, menciptakan nanti guru-guru yang nantinya juga akan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama lagu Mars Perguruan Dinia Putri dan lagu Padang Panjang. Warni
Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIP Diniyah Putri Rahmah El Yunusia Padang Panjang dalam rangka wisuda sarjana strata 1 tahun akademik 2023-2024 hari ini Sabtu tanggal 6 bulan Januari tahun 2024 yang bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah resmi ditutup. Terima kasih. Penyerahan kenang-kenangan dari wisudawati kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusia. Dimohon kesediaan Ibu Dr. Syarifatul Hayati LCMA dan Zahra Firly Reski SPD untuk mengambil tempat. Penjabat Wali Kota Padang Panjang, Koordinator Kopertas Wilayah 6 Sumatera Barat, Pimpinan Perguruan Diniyah Putri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusia, dan para undangan yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara wisuda tahun akademik 2023-2024 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahmah El Yunusia Padang Panjang, Sabtu 6 Januari 2024 bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum